Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Happy Meal zaman dulu lagi yang legend-legend. Oke, Medi Topi Miring sudah kembali, yang artinya kita bakalan unboxing mainan-mainan jadul lagi. Dan kali ini Happy Meals lagi ya. Dan kenapa topi miring? Karena zaman dulu kayaknya topi miring ngetren ya, zaman dulu ya. Itu maksudnya kenapa gue pakai topi miring. Dan kali ini super seru karena ternyata terakhir kali gue unboxing Happy Meal jadul itu banyak banget penonton gue yang tahu juga Happy Meal zaman dulu yang legend. Walaupun juga banyak juga yang nggak ngerasain dan ngecap gue anak orang kaya ya. Sebenarnya gue juga bingung sih kenapa gue bisa beli semua Happy Meal ya. Tapi ternyata banyak yang relate juga, dan kali ini gue bakalan coba membangkitkan lagi kenangan masa kecil kita ya teman-teman ya. Ini depan gue sudah ada Happy Meal dari tahun 98, gila 98 cuy. Dan yang paling terbaru itu ada di tahun 2007. Jadi kita lihat aja nih, ini bakalan kayak gimana Happy Meal-nya kali ini. Kita langsung aja mulai ke Happy Meal pertama, yaitu Happy Meal Max Space. Ini katanya banyak yang punya zaman dulu. Jujur, gue aja nggak punya ya. Tapi katanya legend. Ini depan gue sudah ada ya, dia masih dibungkus sama box coklat. Jujur aja, ini gue nggak tahu kalau ternyata dulu ada Happy Meal satu set yang bentuknya kayak kapal ulang-alik gitu. Tapi kalau kata orang-orang, ini legend. Gue jujur nggak punya sih. Mungkin gue dulu terlalu kecil kali ya. Dan ini gue beli di angka yang cukup mahal sih. 600.000 ini, walaupun bekas ya. Jadi ini kayaknya udah nggak ada packagingnya sih guys. Tapi kita lihat aja ya. Jujur gue nggak tahu sama sekali nih. Kata orang legend. Yang pertama kita mendapatkan, oke ini ujungnya ya. Oke, kita mendapatkan Grimace pertama guys. Ini fix dia bakal jadi ujung kapalnya sih, jadi kepalanya gitu ya. Nextnya kita mendapatkan part lain ya, yang bisa disambung-sambungin. Tuh kan, ini nih sisi sampingnya nih pasti nih. Dan ini lagi-lagi kita mendapatkan tabnya Ronald ya. Tapi kok nggak bisa dimainin nih? Kayak cuma dipajang doang gitu loh. Kurang sih menurut gue ya. Minimal masih bisa dimainin walaupun mereka terpisah-pisah gitu. Ekspektasi gue. Tapi ternyata enggak. Mungkin itu alasannya gue dulu nggak beli. Oh. Bisa dibuka teman-teman. Ternyata ini bisa dibuka. Jadi karakternya bisa kita buka kayak gini. Kita keluarin. Atau kita masukin lagi. Nah, eta pisan ya. Oh, jadi kayak gitu cara maininnya. Jadi bisa dipajang sesuai dengan karakternya doang. Atau kalau mau disambungin ya, lu pakein dulu dia bajunya kayak gini. Beneran baju astronot soalnya ini. Berarti ini juga sama. Oke, bener, anjir. Oke, gue ngerti. Oke, ini nih yang gue suka dari Happy Meals. Dia tuh selalu punya semacam inovasi gitu sih ya. Jadi nggak monoton atau boring gitu. Beda sama Happy Meals sekarang. Happy Meals sekarang boring banget, sumpah. Oke, kita coba unboxing yang lainnya lagi ya guys. Gila, ini pasti banyak yang relate nih. Kali ini kita mendapatkan, iya, ini dia pentolannya. Kita mendapatkan Ronald di sini yang tentunya bisa kita buka ya. Jadi bentar gue buka dulu. Oke, ini cakep sih, walaupun ya namanya juga mainan jadul ya, udah kotor sekali seperti ini guys. Cuma masih oke banget sih ini. Yap, kita mendapatkan Ronald sekarang ya. Udah sih ya, sisa satu lagi sih guys. Dan yang terakhir kita mendapatkan Hamburglar di sini. Oke, kita mendapatkan sisi satunya lagi ya. Ini fix jadi sayapnya sih, dan kalau dibuka mainannya kayak begini guys. Ini kenapa pada selebrasi Bellingham semua nih? Sekarang momen of truth-nya, saatnya kita gabungin semuanya jadi satu kesatuan ya. Ini nih yang bikin orang-orang suka nih. Oh, dan gue dibonusin ini cuy. Ternyata gue dibonusin stiker kayak gini ya. Dan seperti biasa packagingnya lo sahabat. Dan sekarang saatnya kita gabungin semuanya jadi kapal ulang-alik yang utuh. Jadi pertama kita gabungin bagian bawahnya. Idih, gila, plastiknya masih ngeklek guys. Terus kedua kita taruh Ronaldnya. Kayak bunyi patah ya. Ih, bunyinya ngeri banget anjir, kayak patah cuy. Dan terakhir kita pasang si Grimace di atasnya. Oke, kayak gini. Serius nih. Ini udah jadi guys, bener guys. Tapi kok Ronaldo terbalik begini ya? Emang begini? Yang lain nggak terbalik loh. Coba kita balik ya, bisa atau enggak ya? Takutnya gue yang salah, soalnya ini udah nggak ada packagingnya. Jadi gue nggak tahu nih yang bener tuh gimana. Tapi bener sih, karena ini kalau misalnya kita balik, ini sama-sama male connector. Jadi mereka nggak bisa. Ini jeruk makan jeruk nih jatuhnya nih. Nggak bisa dimasukin guys. Jadi yang bener adalah kita, ya udah biarin Ronaldo kebalik dan jadilah Max Space yang utuh. Wow, gila sih. Untuk detailnya ini karena udah jadul banget ya. Ini barang second hand dari kolektor Happy Meal. Jadi ini udah lecet-lecet, udah kotor-kotor. Cuma overall ini part-partnya masih komplit ya. Karakternya komplit, masih bisa digabungin, nggak ada yang patah. Jadi oke banget sih. Walaupun gue bingung di bagian bawahnya itu masih kayak ada lubangnya gitu. Ini gue nggak tahu ini buat apa ya. Tapi kalau gue cari di Google sih udah komplit ya. Nggak ada yang salah sih. Udah bener sih guys. Jadi kalau disandingin, ini gue udah nggak ada yang salah sih masang sih. Emang kebalik ke Ronaldo
partnya. Jadi itu dia mainan pertama dari tahun 98 ya. Ini kata orang legend, yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan sekarang kita move on ke tahun 1999. Dan kali ini juga sama, ini satu set lagi ya. Dan kita masih bermain dengan Ronald dan juga teman-temannya. Langsung aja ke tahun 99. Ini dia paketnya dari masa lalu tahun 99 ya. Ini gue beli di angka 350.000. Lagi-lagi cukup mahal untuk mainan yang udah nggak ada packagingnya sih. Langsung aja kita buka ya guys ya. Oke. Ini dia yang pertama. Ya Allah, gue inget gue punya ini dulu. Ini salah satu part dari amusement parknya. Jadi dia ada yang kayak bentuknya air gini ceritanya ya. Dan gila sih ini. Buset, bau. Kok bau bulu kucing ya? Lanjut lagi ya, kita akan ambil lagi yang selanjutnya. Oke. Ini part lainnya dan kita juga mendapatkan di sini. Wow, ini spiral kah? Lanjut lagi ya, kita ambil yang lain. Di sini kita mendapatkan. Cuma ini bau kencing kucing deh, sumpah menurut gue ya. Ini apa ya? Kok ada gini aneh ya? Lanjut lagi, di sini kita mendapatkan perosotan atau bukan nih? Oh, bukan, kora-kora guys. Oke, ada Grimace. Jadi kita mendapatkan kora-kora di sini ya. Ada lagi. Ini cukup banyak ya ternyata ya. Ini baru nih perosotan muter yang cukup legend ya. Dan ini mengingatkan gue sama playground di McD zaman dulu. Dulu itu McD tuh tempat gue main sih. Jadi lu kalau misalnya kita kebosanan, kita bisa main di playground yang ada di McD tuh zaman dulu ya. Sekarang sih gue udah jarang nemuin yang ada playgroundnya ya. Dan ini yang terakhir sih. Nah, ini sambungannya dari perosotan yang muter-muter tadi guys. Jadi ntar kita bakal gabungin semuanya ya. Yap, ini semua sudah partnya. Sekarang saatnya kita gabungin. Ini ngeraba-raba aja guys. Pertama kita coba gabungin yang warna hijau dulu nih. Ngeri banget gua. Oke, kepasang lagi. Dan kita pasang ini turunannya. Oke, ngeri patah cuy. Ini nyambung semua apa enggak ya? Lupa deh gue. Lanjut lagi kita pasang ke yang biru ya. Jadi dia kayak punya dua pilihan gitu guys. Yang ini tuh bisa dipasang ke yang hijau kalau misalnya kita pengen stand alone yang hijau doang. Atau kalau mau disambungin satu set, dia bisa disambungin ke yang biru ini. Tahu dari mana? Gue nyontek dari gambar ini. Lanjut lagi kita pasang ini ke sini. Nice. Sekarang muter-muter. Bener anjir, spiralnya emang dia bisa muter ya? Nice. Oke. Dan sekarang kita sambungin. Oke. Dan terakhir kita pasang dia di sini. Dan jadilah ini dia amusement park dari Happy Meal ya. Pertama kita akan coba mainin si Birdie ini dulu ya. Ini kita akan coba mainin di tracknya. Dan semoga masih jalan ya guys. Masih bisa dong. Oke, kita putar dulu. Harusnya seinget gua ya, dia tuh muter-muter di biru-biru ini guys. Nih ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh, sorry, dia kecelakaan. Kita mulai lagi, 1, 2, 3. Wah, udah macet ini guys. Harusnya dia mulus sih. Nah, harusnya kayak gitu tuh. Jadi harusnya dia muter-muter terus. Cuma ini udah mungkin ya karena udah lama kali ya. Tuh, nabrak terus cuy. Karena sebenarnya dia ini ada semacam rollernya gitu di samping-sampingnya. Tapi ini udah rada macet sih. Makanya dia suka kecelakaan gitu ya. Suka berhenti-berhenti sendiri gitu loh. Coba kita mainin dari atas ya. Oh iya, bisa dari atas. Gokil, Tokyo Drift. Nah kan, nyangkut. Nah, ya. Belum punya SIM nih kayaknya berdiri. Tapi harusnya gitu guys, lu ngerti lah ya, dia harusnya bisa muter-muter terus. Cuma karena faktor usia, dia udah nggak bisa muter-muter. Tapi nggak apa-apa, karena ada temennya yang dia nggak butuh elektronik ya, buat dia bisa meluncur. Yaitu si Hamburglar ini yang ceritanya lagi terjun payung. Langsung kita coba mainin, 1, 2, 3. Pantatnya ada lem uhu, harusnya merosot guys. Nah, harusnya kayak gitu tuh. Sumpah waktu gue masih kecil mulus guys. Ini gue malu loh ini. Harusnya bisa meluncur karena apa? Karena di bawahnya tuh ada rodanya. Cuma mungkin udah macet ini. Kita coba lagi ya, 1, 2, 3. Ya, harusnya begini guys. Nah, harusnya kayak begitu ya. Kalau di GTA wasted itu. Minimal yang lain harusnya bisa ya. Kita coba si Ronaldnya sekarang. Ini dia kayak Hot Wheels gitu dan kita bisa pencet dia ya dan dia bakalan meluncur. Gue pesimis sama yang ini sih. Langsung kita mulai ya. 1, 2, 3. Agak anti klimaks ya yang ini ya. Mungkin gue kurang kuat guys. Kita coba lagi 1, 2, 3. Apaan sih? Coba lagi ya, 1, 2, 3. Wah, bisa cuy. Dan terakhir ya udah si ini kora-kora. Harusnya sih diputer ya. Kita lihat apakah dia masih bisa. 1, 2, 3. Ini mainan udah 26 tahun ya guys. Jadi mohon dimaklumi kalau mereka sudah tidak bisa bergerak. Udah tua guys, udah tua. Harusnya di panti jompo ini.
Apa sih? Harusnya dia bisa begini guys, ya kayak kora-kora gitu lah. Untuk harga 350.000 sih ya, tingkat kesatisfiedan gue ini 2 sih. Karena hampir semuanya udah nggak bisa dimainin. Tapi minimal ini bisa membangkitkan masa kecil gue, yang dimana gue pernah beli, walaupun gak satu set ya, sehingga gue cuma beli yang ini. Tapi gue yakin diantara kalian pasti ada yang dulunya kaya mampus sampai bisa beli satu set kayak gini. Tapi ya udahlah, kita nggak usah banyak-banyak murung kalau ini nggak bisa bergerak. Kita move on ke tahun selanjutnya, yang dimana kita akan masuk ke tahun 2000 ke atas, yaitu 2001. Dan ini juga kita masih bermain dengan Ronald dan teman-temannya. Kali ini temanya musik. Ini dia penampakan boxnya, dan lagi-lagi ini harganya cukup fantastis. Gue beli di angka 550.000 tanpa packaging, alias ini barang loose. Tapi semoga aja masih works ya. Tapi gue pesimis sih, karena ini ada elektronik ya. Seinget gue dia bisa bunyi guys. Oke, gue udah gak sabar nih ya ketemu ya. Dan karena ini temanya musik, dia ini tuh ceritanya adalah Ronald dan teman-temannya yang lagi ngeband gitu. Masing-masing megang instrumennya sendiri ya. Dan nanti kalau digabungin dia bisa jadi satu gitar gitu loh guys. Itu poin menarik gitu. Ini dia part-partnya. Karakternya belum ada nih. Ada kan, harusnya gue beli sama karakternya kan. Oke, ini ada karakternya ya. Ada si Grimace di sini. Lanjut lagi ada si Hamburglar di sini. Dan kita mendapatkan Ronald di sini. Gue inget banget dulu dia bisa mukul sendiri loh ini. Dan kita juga mendapatkan Birdie di sini guys. Itu dia karakter-karakternya. Sekarang kita akan melengkapi bagian bawahnya alias stand base-nya ya. Oke, ini dia penampakannya. Dah, itu dia tuh. Udah ketahuan kan, ini kalau digabungin bakalan jadi satu gitar guys. Jadi bentar gue coba gabungin dulu ya. Oke, yep. Nicely done. Udah jadi ya gitar kita ya. Coba buat mukul packaging. Dan sekarang kita masukin aja ini para personil bandnya ya. Harusnya di sini ya. Oke. Dan terakhir si Grimace-nya di sini. Dan sekarang moment of truth ya. Setelah digabung, apakah mereka masih bisa bergerak, bersinergi bersama-sama? Langsung aja kita buktikan ya. Kita akan coba gerakin mereka. 1, 2, 3. Oke, ternyata nggak bisa. Ini sama sekali nggak bisa digerakin ya. Coba gue gerakin yang lain. Nggak bisa juga. Ini berarti ada yang nyangkut nih. Di mana ini masalahnya nih? Coba gue copotin dulu ya. Kalau dia sendiri, masih bisa tuh. Dia masih bisa bergerak ya. Jadi dia harusnya nggak macet sih. Ini masih oke, bukan dia problemnya. Coba kita gerakin dua ini ya. Oke, ini masih bisa nih. Oke, Oke, mereka masih bisa ya. Walaupun sedikit macet, tapi masih ada harapan mereka masih bisa bergerak kanan kiri gitu loh. Wah gila, ini mereka berusaha banget buat bergerak anjir. Jangan-jangan masalahnya ada di pentolannya nih. Jangan-jangan dia yang nggak bisa gerak. Kita coba ya 1, 2, 3. Yap, benar sekali. Ini udah dol parah ya. Ternyata si Ronaldnya udah nggak bisa main drum sama sekali guys. Udah pengapuran nih kayak si Ronald nih. Harusnya dia bisa bunyi gitu loh. Jadi dia mukul simbalnya gitu. Cuma ini udah nggak bisa sama sekali sih. Tapi yang lainnya minimal ya masih bisa bergerak lah ya. Nih kayak si Hamburglar dia masih bisa bergerak. Terus si Grimace juga dia masih bisa bergerak kayak begitu. Dan menurut gua ini mereka tuh kayak represent The Beatles gitu gak sih? Mungkin ya, mungkin mereka ada tribute ke The Beatles juga. Karena apalagi coba yang ngeband terus ada 4 orang begini pakai jas lagi. Kalau nambah 1 personil bisa jadi Changcuters. Cuma gue minta maaf ya guys, ternyata ini udah nggak bisa gerak si Ronaldnya. Sisanya masih bisa bergerak sih ya, walaupun minim juga gerakannya kayak begitu. Tapi apakah ada yang punya? Silahkan komen di bawah. Abis ini kita move on lagi ke mainan selanjutnya, Happy Meal selanjutnya. Ini adalah salah satu Happy Meal yang gue punya juga satu setnya, yang namanya adalah Happy Meal Deep Sea Explorer. Ini gue bakal nostalgia banget sih, karena gue dulu punya satu setnya guys. Ini dia tahun 2004. Gue by the way ini gue beli satu lagi buat bonus ya. Jadi di dalamnya ini gue beli yang versi Lion King guys. Dan ternyata ini tahun 2004 juga loh. Kenapa dulu gue beli? Karena seinget gue ini adalah tempat pensil yang berguna sekali ya. Jadi selain dia menjadi tempat pensil, dia juga bisa jadi kalkulator gitu. Seinget gue ya. Ini dia penampakannya, lihat tuh. Gila, ini keren banget cuy. Jadi secolok pop-up kalau jadi selain dia bisa menjadi tempat pensil seperti ini, di sini tuh juga ada perkalian gitu loh. Gue sering banget anjir nyontek kalau ada ulangan pakai ini beneran. Karena ini beneran berguna banget buat anak SD. Nih jadi lu bisa lihat ya, di sini ada angkanya, di sini juga ada tanda nih, ini tanda bagi ya, sama dengan 1. Artinya apa? Jadi kalau lihat ke bawah, di bawah juga ada angka 2 kan. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau lo geser juga sama nih, misalnya 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, dan seterusnya. Gila banget ya, bahkan sampai belasan dan juga puluhan loh. Jadi ini berguna banget buat anak SD yang belum hafal perkalian zaman dulu. Ya walaupun hitungannya nyontek sih ya. Bahkan sampai
sampai 100 guys. Dan nggak cuma bagi, di sini juga ada kali guys. Nih, keren banget nih. Jadi ini misalnya 9 dikali 1 sama dengan 9, 9 dikali 2 sama dengan 18, 9 dikali 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Gila. 11 dikali 4 sama dengan 44. Terus coba lagi geser lagi, 12 dikali 6 sama dengan 72. Ini kurang berguna apa? Coba zaman dulu. Anjir, ini keren banget nih. Gue nggak nyesel beli ini. Dan ini masih good condition banget loh. Ini bonusnya yang gue beli untuk diri gue sendiri. Kayaknya lucu juga sih gue pajang ini di kamar gue. Dan satu lagi, ini juga yang bikin gue kangen banget guys. Dan ini yang paling mahal sih. Harganya 1.500.000 guys. Dan gue alhamdulillah menemukan yang masih segel ya. Tuh lihat tuh, masih ada packagingnya. Wah, ini kalau dirusak sayang sih. Cuma ya udahlah ya. Jadi sekarang saatnya kita rusak packagingnya. Walaupun agak sayang juga ya. Pertama kita buka dulu nih yang kapal ya. Ini kapal terbang ceritanya guys. Oke, ini dia. Ya Allah, kangen banget. Dulu gue punya ini. Seingat gue dia bisa jalan deh. Iya, jadi kalau jalan, keren banget kan? Jadi kalau jalan, baling-balingnya ikutan muter guys. Bukan ini tapi ya, bukan pulling car gitu ya. Bener anjir, dia mobil yang bisa ditarik terus dia jalan gitu loh. Oh men, sayang banget dia udah nggak kuat muternya ya. Nah, harusnya kayak gitu guys. Ini ya walaupun sedikit doang, minimal bisa lah. Lanjut lagi, kita bakal unboxing si Grimace di sini. Dan dia ini bukan pesawat, tapi dia ini mobil ya. Wow, plastiknya pada crumbling nih. Ini saking tuanya ya, plastiknya udah menyerah guys. Dia udah pada copot-copotan gitu loh. Tapi semoga aja masih bisa muter deh. Masih bisa ternyata ya. Lanjut lagi, di sini ada versi lainnya lagi ya. Kita lihat aja dia nih apa lagi. Tadi kan pesawat, ada mobil. Oh, ini tuh kapal ya. Kapal buat di laut ya. Tapi kok dia kayak dapet kepala kapal selam gitu ya. Oke, jadi dia ini harus dipasang seperti ini. Nah, seingat gua kalau yang ini tuh kayak power bank gitu guys. Tuh, jadi dia bisa nyimpen tenaga gitu loh. Tarik terus. Kalau udah, dia nyimpen tenaga yang tadi kita tarik. Gila ya? Nih, lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Wow! What the hell? Ternyata masih, coy. Masih bertenaga deh, coy. Kenceng juga, anjir. Dalam air? Iya anjir, bener bisa dalam air. Kerennya lagi, nanti di knalpotnya bakalan keluar air gitu. Iya bener. Anjir, mainan zaman dulu sekeren ini cuy. Dan terakhir, kita mendapatkan karakter lainnya lagi. Dan ini dia kapal selam sih ceritanya ya. Cuy, gila cuy. Dapat rudalnya cuy, gokil cuy. Oke, ini tadi 1 udah, 2 udah. Yang pesawat bisa ngapain ya? Oh, ternyata cara main yang pesawat adalah lu tekan dan dia bakal maju. Oh gitu. Ternyata gitu guys. Itu cara main yang bener kayak gitu guys. Gila ya. Nih gue pencet. Gitu caranya cuy. Nah kalau yang ini kayaknya kita butuh air sih buat ngetes dia sih. Termasuk yang ini juga nih, karena dia bisa juga jalan di air ya. Jadi kita akan butuh akuarium dulu buat mainin mereka nih. Oke, ini sudah ada akuariumnya. Sekarang kita akan coba jalanin dia ya. 1, 2, bisa melayang. Melayang, bukan. Maksudnya bisa mengambang. Kita jalanin 1, 2, 3. Bisa. Bisa guys. Tapi sekarang karam. Kapalnya karam. Bisa, anjir. Ini mainan umurnya udah 20 tahun lebih berarti ya. Ini 21 tahun dan masih works, anjir. Nih ya, ini POV gue nih, kita tarik-tarik dulu. Oke, biarkan dia mengambang. Dan udah, kita jalanin aja 1, 2, 3. Tuh, lihat itu. Anjir, tapi karam lagi dah. Kenapa karam mulu ya? Mungkin kurang gede kali ya guys, wadahnya guys. Kita coba nih sekarang di wastafel ya. 1, 2, 3. Stabil guys. Walaupun bentar doang ya, dan dia nggak karam loh. Masih ada loh dia di atas. Kita coba sekali lagi, 1, 2, 3. Coy. Kapal otok-otok versi mahal, coy. Nah, kalau yang ini, dia itu katanya bisa nembakin rudalnya gitu. Jadi tinggal dimasukin aja, biarkan dia blebek-blebek ya. Tuh, lihat tuh, blebek-blebek. Kalau udah berhenti, kita angkat, guys. Nah, kalau udah, dia bisa ngecrut. Tuh bisa. Tapi dikit banget, jir.
Tuh lihat tuh, udah ada kecerutannya kan di sini kan. Jadi gitu guys, tinggal diisi doang. Terus dia tuh ngecerut kayak gitu. Ceritanya dia itu rudal gitu. Jadi itu dia cara mainnya di air. Dan sekarang momen yang ditunggu-tunggu saatnya kita gabungin mereka semua. Yes, mereka semua bisa digabungin. Pertama kita buka dulu ini ya. Semoga nggak patah ya Allah. Yap, aman. Tinggal dipasang aja. Gila, cakep banget ya. Jadi dia ada tutupnya lagi gitu di bagian atasnya. Terus tinggal disambung aja seperti ini. Mantap kali. Selanjutnya kita gabungin rudalnya. Nah, kayak gitu. Satu lagi juga sama. Sehingga dia membentuk seperti ini ya. Kalau udah kita copot palanya Ronald, terus kita sambung dia kayak begini. Anjrit, keren banget ya. Keren parah ini coy. Terus kita pasang bagian atasnya. Nah, kayak begitu, anjir, bisa nyambung begitu ya. Keren abis. Terus ya udah kita pasang ini rudalnya ya. Anjir, pas banget lagi tuh, mantep banget. Dan kita pasang ujungnya di bagian depan. Nah, kayak begitu ya. Dan kalau udah tinggal digabung aja semuanya. Jadi kayak gitu, anjir. Bro, edan ini edan sih. Jadi satu kesatuan kayak gini dan mind blowing ya, dia bisa jalan. Jadi seperti biasa kita tarik dulu kayak gini ya. Dan kalau udah, lepas aja 1, 2, 3. Gila, pas jalan baling-balingnya muter. Bener-bener kayak kapal selam sih. Kita coba sekali lagi ya. Nih lo harus lihat dia belakangnya gerak. 1, 2, 3. Coy, gila ini keren banget sih. Keren parah sih ini. Coba di dalam air kita lihat apakah dia mengapung. Coy, ngapung coy. Coba ya. Sekarang kita play 1, 2, 3. Oh, tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan dia. Jadi ya lama-lama tenggelam juga sih. Dan nggak salah sih ya, kan dia submarine ceritanya ya. Ternyata jawabannya itu guys, dia memang hanya di darat saja kalau digabungin semuanya. Atau mungkin faktor usia juga. Jadi itu dia Happy Meal yang ada di tahun 2004. Dan menurut gue, ini so far Happy Meal terkeren buat hari ini sih. Gue seneng banget punya dia lagi ya. Karena dia nggak cuma desainnya doang yang keren, tapi thoughtful juga. Dia bisa digabung-gabungin kayak begini. Dan yang lebih keren lagi, dia beneran bisa dimainin lagi. Ini sih mainan impian anak-anak ya. Menurut gue legend sih ini. Makanya di sini gue bakal coba bawa kalian lagi ke tahun 2007 buat ngasih lihat kalian Happy Meal tahun 2007 kayak gimana. Dan kali ini udah bukan Ronald dan temen-temennya, tapi kali ini collab sama IP yang terkenal juga pada zamannya. Ini dia box Happy Meal tahun 2007 dan ini gue beli dengan harga 380.000. Mungkin yang kali ini gue bias kali ya, tapi ini salah satu Happy Meals favorit gue pada zamannya ya. Yang dimana Happy Meals zaman dulu collab sama TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle. Nah, ini dia penampakannya coy, gila. I'm a big fan of TMNT pada zaman dulu sih. Gue suka banget nonton film yang dulu yang kartun ya. Dan mainannya pun menurut gue dulu Happy Meals-nya keren-keren, makanya dulu gue beli. Salah satu favorit gue dulu adalah si Donatello yang dia bisa muterin sticknya gitu loh. Ini dia penampakannya saat kita buka ya. Ampun, kangen. Oke, kita buka. Ini dia penampakannya. Ya Allah, bener packagingnya ada giniannya, bener guys. Gila, kangen banget gue. Nih sekarang gue coba puter ya 1, 2, 3. Coy, masih bisa coy. Jadi dia fungsinya emang buat muter-muter gitu. Tuh, keren banget kan? Lanjut lagi ya, ini gue beli satu set ya. Jadi semua personilnya ada, kecuali si masternya. Ini penampakan Michelangelo. Oh, kalau dia bisa mukul gitu ceritanya guys. Jadi kalau gue tekan kakinya, dia kayak bisa mukul gitu. Ya kerenan yang tadi Donatello sih. Lanjut lagi sekarang Leonardo. Dia ini megang pedang ya. Salah satu yang paling keren juga. Oke, ini dia penampakannya. Set. Gila, keren gerakannya cuy. Set. Ih, lumayan dinamis ini. Dia jauh banget tuh gerakannya. Set. Kok pencot anjir. Oke, dua ini favorit gua berarti ya. Ada yang bisa muter. Satu lagi bisa swoosh pedang kayak gini. Lanjut lagi, di sini ada Raphael. Sekarang jalan seblak ya. Ini dia penampakannya si Raphael. Gila, ini packagingnya masih bagus banget cuy. Kita lihat dia bisa ngapain ya. 1, 2, 3. Ya Allah, dia bisa nendang guys. Srot. Tuh, jadi kalau dipencet tangannya, dia bisa nendang kayak gini loh. Gila, kangen banget loh gue. Dan lo bisa ngeliat ya, Happy Meal makin kesini, makin tambah tahunnya. Entah kenapa inovasinya menurut gue makin gak ada. Sebenarnya ini hitungannya tuh zaman dulu masih exciting banget buat dibeli ya. Cuma dibandingin sama yang tadi deh, yang Deep Sea Explorer, menurut gue jauh Deep Sea Explorer tuh lebih thoughtful lagi loh. Sedangkan yang ini, ya udah.
dia collab sama IP dan mekanismenya cuma begini doang gitu loh. Buat detailnya pun menurut gue juga seadanya banget, walaupun emang dulu kartunnya emang juga seadanya juga sih. Jadi nothing special sebenarnya, dan fiturnya pun ya udah cuma begini doang. Walaupun yang gue suka ya, tiap model itu, tiap karakter beda-beda loh dia ability-nya. Kayak yang ini kalau dipencet bisa mukul kayak begini, yang ini bisa mengayunkan pedang kayak gini, dan yang ini bisa muterin sticknya kayak begini. Tapi ini salah satu bukti kalau McD tuh udah mulai mager bikin mainannya, karena kadang mekanismenya diulang-ulang. Salah satunya si Donatello ini, yang dimana dia punya ability buat muterin tongkatnya kayak begini, dan ini tuh direplikasi di mainan Kung Fu Panda tahun 2008. Yang dimana si monyetnya juga sama mekanismenya, dia bisa muterin tongkat kayak gini. Nothing new gitu loh. Ya lo bisa lihat lah, Happy Meal makin kesini, makin gak ada kualitasnya. Makanya dibandingkan mainan Happy Meal yang zaman sekarang, gue prefer Happy Meals yang zaman dulu kayak gini sih. Dan buat gue bisa ngumpulin semua ini, gue seneng banget sih. Berasa balik jadi anak kecil lagi gue. Dan menurut gue MVP-nya di episode kali ini, ini Happy Meal terbaik yang bisa gue temukan di tahunnya. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman, dan jangan buang semua Happy Meal sekalian, karena mahal-mahal loh sekarang. Oke, selamat datang. Aduh, suara gue. Ronald Surapraja bukan? Bukan. Yang tahu juga generasi tua tuh. Dan dulu tuh dia itu ngomong apa sih gue?